Peringatan darurat. Darurat. Ada putra mahkotanya membeli saham 80 juta lembar saham di pasar saham. Nilainya ya hampir 100 miliar lah. Karena yang bersangkutan ini anak presiden, maka kita berhak publik untuk mengetahui. Berdua nih ada Gibran, ada Kaisang. Betul, ini hanya semacam prosedur administrasinya aja gitu. Enggak ada sama sekali kita kemudian bilang ini gara-gara tekanan. Kalau tekanan itu kita menghentikan itu semua gitu. Enggak ada masalah sebenarnya. Yang kami bisa pastikan bahwa proses itu masih berlangsung dan itu dilaksanakan oleh Direktorat PLPM. Kan siapapun mereka, kita nggak terlalu membeda-bedain sih gitu. Ditangkap, diadili ya. Ada relasi antara presiden dengan perusahaan besar ini. Dan di situ ada relasi juga antara anak dari managing director perusahaan besar itu dengan presiden. Ayah dari Gibran dan Kaisang adalah pejabat negara, Presiden Jokowi. Jokowi sebagai presiden itu problem. Kemudian Kaisang sebagai anak presiden itu problem. Gibran anak presiden, Kahayang Ayu anak presiden, Bobi menantu presiden. Itu persoalan. Ketika korupsi merajalela, tapi ada banyak Gen Z yang 9,89 juta nganggur. Ketika putra-putra presiden bergaya hidup mewah, banyak Gen Z yang susah cari pekerjaan. Dan bahkan sampai biaya untuk menggunakan private jet itu sama dengan jumlah biaya UKT mahasiswa satu fakultas. Oke. Sepertinya yang saya dapat informasi, perusahaan itu, ownernya itu dia punya anaknya itu Mas Kaisang. Jadi meminjamkan? Bukan meminjam, nggak Mengajak meminjam. Mas Kaisang? Mas Kaisang kebetulan ini anak ini yang punya private jet ini mau ke Amerika. Nebeng. Mas Kaisang diajak nebeng. Begitu KPK terbelah, itu artinya tidak ada kebenaran mutlak, baik dari yang baik dari dugaan di itu bagian dari gratifikasi atau tidak kan. Nah itulah letak persoalannya. Tapi gini, yang jangan sampai narasinya Mas Kaisang itu menyewa, nggak ada menyewa. Kominfo bilang jet pribadi Kaisang dari teman. Erina hamil, nggak bisa angkutan umum. Ini menarik nih. Emang orang hamil harus naik jet pribadi? Netizen langsung komen. Gue pikir yang hamil di Indonesia ini cuma bininya Kaisang doang. Tapi kenapa yang Menteri Kominfo yang ngejelasin tentang ini? Apakah beliau yang jadi pilot pesawatnya? Bukan nih. Di sebenarnya di Kompas. Ternyata Menteri Kominfo kita Pak Budi Ari adalah ketua relawan pro Jokowi. Wordnya kayak gini. Pokoknya udahlah, satu istrinya Mas Kaisang itu kan hamil sudah 8 bulan. Kan nggak boleh naik angkutan umum. Pesawat umum mana boleh. Dan ini menarik, soalnya di angkutan umum yang pernah saya naikin biasanya ada kursi khusus ibu hamil di kereta, busway dan sebagainya. Apakah selama ini ibu hamil yang naik kendaraan umum melanggar hukum? Kan enggak. Kan disebutkan putra Pak Jokowi. Pertanyaannya, Pak Jokowi itu siapa? Pejabat negara. Kaisang anaknya pejabat negara. Dari situ sebenarnya saya mengingat kembali ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Seperti misalnya tahun 2020 misalnya, kita tahu ada Sekretaris Mahkamah Agung menjadi tersangka gratifikasi, ternyata uangnya tidak diberikan langsung lewat Sekretaris Mahkamah Agung itu, tapi lewat menantunya misalnya. Hanya seperti itu. Dan kebetulan memang kita tadi belum memiliki itu PUB untuk yang case semacam itu. Secara bersamaan itu kemudian ada laporan dari satu lembaga swadaya itu Maki kalau nggak keliru juga, atau peristiwa misalnya peristiwa bagaimana gratifikasi ditelusuri dari gaya hidup mewah anak dan istrinya. Kasus flexing anak kepala bea cukai di Sulawesi Selatan, di Makassar. Itu kan dari gaya hidup mewah juga. Kemudian ditelusuri, ternyata dia kaya. Gitu ya. Jadi Anda melihat pola yang sama? Polanya sebetulnya yang sama terjadi di Pak Jokowi dan putra-putranya? Betul. Dengan kasus-kasus yang Anda sebutkan tadi? Sehingga sebetulnya KPK nggak boleh dong tebang pilih gitu. Ada pelaporan seperti itu. Nah, pelaporan seperti itu kita sudah memiliki itu prosedur operasional baku seperti apa kalau ada laporan dan lain sebagainya gitu, tidak perlu dipersyaratkan bahwa ini penyelenggara negara atau apa, kita bisa melakukan itu. Betul. Sudah ada? Sudah diserahkan ke KPK sejak 10 Januari 2022? Iya, 2,5 tahun lalu lebih. Tapi nggak ditindaklanjuti? Tapi KPK jawabannya, mereka menyebutnya sebagai ini laporannya sumir dalam bahasa hukum.